Halo semua. Selamat datang di Pojok Podcast Kominfo episode 6. Balik lagi bareng aku Angela Merici sebagai host pada episode kali ini. Namun pada episode kali ini bakalan spesial banget nih karena aku bakal ditemenin sama partner aku yaitu Ananda Ika Putri. Kali ini kita bakal ngangkat tema tentang apa nih Kak? Nah, pada episode ini kita akan bahas mengenai kesan pesan berorganisasi di masa pandemi nih. Wah pasti bakal keren banget nih pembahasan kali ini. Nah, kita udah ngundang nih beberapa kakak-kakak dan teman-teman dari BEM Pendidikan IPS UNJ untuk mengutarakan pendapatnya mengenai bagaimana sih rasanya aktif berorganisasi di masa pandemi seperti saat ini. Bener banget tuh, kita udah ngundang 5 orang dari kakak-kakak dan teman-teman BEM Prodi PIPS. Silahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing ya. Perkenalkan, di sini saya Hasan Sazali, biasa dipanggil Hasan. Berasal dari kelas Pendidikan IPS A 2018 yang saat ini diamanahkan untuk menjadi Ketua BEM Prodi Pendidikan IPS periode 2020-2021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riza Diansyah dan saya berasal dari kelas Pendidikan IPS A 2018. Dalam BMPP IPS dalam periode ini, saya diamanahkan sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Halo semuanya, kenalin nama aku Siti Mina Ramdana, panggil aja Muinah atau bisa dipanggil Siti atau bisa dipanggil Ramdana, terserah senyamannya aja kalian mau manggil apa. Oke, aku dari kelas PIPS A 2018 dan aku adalah staf Biro Kewirausahaan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ashifani Rahma, biasa dipanggil Cipan. Aku dari Pendidikan IPS A 2019. Di BEM Prodi Pendidikan IPS periode tahun ini, aku menjabat sebagai staf dari Biro Kestari. Selanjutnya siapa nih yang mau memperkenalkan diri? Kenalin, nama aku Dea Panzela, biasa dipanggil Dea. Aku dari kelas Pendidikan IPSB 2019 dan sekarang aku menjabat sebagai staf Departemen Atsoma BMP Pendidikan IPS. Nah selanjutnya langsung aja nih kita tanya-tanya ke kakak-kakak dan teman-teman yang udah hadir di sini. Mulai dari pertanyaan pertama dulu ya, silakan Kak Ika untuk bacakan pertanyaannya. Adakah perbedaan yang kalian rasakan dalam menjalani proker-proker yang biasanya offline berubah menjadi online? Kira-kira siapa nih yang mau jawab duluan? Yang kita mulai dari Cipan ya, coba gimana sih pendapat Cipan? Kalau ditanya mengenai perbedaan menjalani proker-proker yang tadinya offline terus berubah menjadi online, di awal sih emang agak ribet. Ya, karena kan baru pertama kali nih kita ngejalanin proker online, jadi masih bingung. Ini konsepnya mau gimana ya? But at least ya tetap jalan gitu. Apalagi di awal tahun, Kestari itu kan ada proker, namanya Pestari. Dan di Pestari itu aku ditugaskan jadi core acara. Tadinya aku sama yang lain tuh udah nge-planning konsep acaranya itu ya dari A sampai Z gitu, secara offline ya. Terus ya karena ada pandemi, terus keluar juga kebijakan pemerintah yang nyuruh kuliah dari rumah, ya PJJ. Ya mau gak mau, kita menyesuaikan kan prokernya jadi online dan ngubah lagi konsepnya dari awal. Terus juga di situ aku mikir, ini gimana ya? Tapi yaudah deh jalin aja without expectation, ya nggak usah berharap apa-apa gitu. Tapi alhamdulillahnya acaranya berjalan dengan lancar. Ya meski ada beberapa kendala sih. Terus kalau menurut aku pribadi, perbedaan yang paling menonjol kayak proker yang kita jalani sekarang itu vibes-nya kurang sih, nggak kayak proker-proker yang offline gitu. Terus juga feel-nya kurang dan semangatnya juga kurang, baik itu dari peserta atau dari panitianya, apalagi kalau lagi webinar gitu ya.
kayak kurang interaktif aja gitu, pesertanya hening, diem, kalau ditanya tuh diem. Dan menurut aku sih itu emang udah resiko ya dari proker online. Terus juga aku tuh pernah mikir kayak, kan sekarang kita ngadain proker kan selalu online gitu ya. Nanti di next periode kalau misalkan udah balik kayak semula gitu, jadi proker-proker yang diadain secara offline, itu aku sama angkatan 19 yang lain tuh bakal kagok atau enggak ya. Soalnya kan kita juga belum pernah kan ngadain yang offline gitu. Thinking proker online yang kita jalani sekarang aja ini udah ribet. Gimana nanti yang offline gitu, kayak proker-proker besar PKKMB, PKMP, atau makrab gitu. Nggak kebayang sih ribetnya kayak gimana. Oh iya, walaupun proker yang kita adain sekarang ini serba online, tapi nggak ngurangin substansi dari tujuan diadakannya proker tersebut gitu. Perbedaan ngejalanin proker offline dan juga online ya. Di Atsoma kan ada agenda yang namanya Mindset atau Minggu Sedekah. Nah, dari segi pemasukan itu benar-benar kelihatan gitu perbedaan antara Mindset yang dilaksanain secara offline dan juga Mindset yang dilaksanain secara online. Yang biasanya offline kita bisa dapat 200-300an gitu. Tapi selama online gini 50-100 tuh mungkin udah alhamdulillah banget gitu. Dan makin kesini pemasukan Mindset makin menurun. Tapi aku mau ngucapin makasih nih buat teman-teman yang udah berpartisipasi untuk ngisihin sedikit uangnya buat Mindset. Makasih banyak. Perbedaan menjalani proker-proker yang biasanya offline berubah kini di periode ini menjadi online. Pasti ada yang namanya perbedaan itu. Nah, mulai dari mungkin perencanaan ya. Kita perencanaan awalnya di awal RKB gitu, rapat kerja bersama BLMP, kita udah merangkai dan mengkonsepkan dan merencanakan sedemikian rupa program kerja yang akhirnya nanti akan kita laksanakan gitu satu periode ke depan. Namun pada akhirnya pandemi ini datang dan mengharuskan kita beradaptasi serta berinovasi untuk mengubah gitu yang tadinya bisa kita jalankan program kerja secara langsung dan akhirnya pada saat ini kita lakukannya secara online semua gitu. Itu kerasa banget dari mulai perencanaan. Nah, dari pelaksanaan juga kita biasanya terjun langsung gitu ke lapangan, di ruangan-ruangan tertentu, di tempat-tempat tertentu yang akhirnya pada saat ini kita melaksanakan program kerja tersebut di ruang sosial media kita, dan juga banyak aplikasi-aplikasi video conference yang akhirnya kita gunakan untuk memperlancar dari program kerja tersebut. Itu paling perbedaannya. Terus juga mungkin ada yang namanya feel-nya tuh kurang kalau misalnya dijalankan secara online. Itu banyak banget dari anggota-anggota BMP yang bilang seperti itu gitu. Untuk feel-nya kurang untuk menjalani program kerja secara online. Terus juga untuk interaksi ini juga kurang intens dalam periode kali ini karena juga kita terbatas oleh waktu, terbatas oleh tempat gitu, yang akhirnya kita antar sesama anggota, antar sesama staff di organisasi ini interaksinya kurang gitu. Ada aja yang namanya staff ini nggak tahu sama yang staff itu gitu. Entah mereka cuman tahu nama tapi nggak tahu orang, ada yang tahu orang tapi nggak tahu nama gitu. Ada aja lah pokoknya. Terus juga kalau untuk dari BPHI ya, untuk sekretaris keperluannya dan juga bendahara ya. Sekretaris soal surat menyurat administrasi pasti ada yang namanya penyesuaian gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari sekretaris juga bagus gitu penyesuaiannya dalam soal surat menyurat. Dan juga untuk bendahara mengenai pengelolaan keuangan juga
masih beradaptasi ya untuk misal nagih uang kas dan sebagainya. Dan itu semua kita jadikan untuk akhirnya dari kita belajar untuk beradaptasi dengan keadaan apapun. Iya benar banget tuh, pasti banyak banget ya perbedaan yang kita rasain ketika kita menjalani proker offline dengan proker online. Tinggal dari kitanya sendiri aja untuk beradaptasi supaya kita terus bisa menjalankan proker online dan menjalankan semua proker itu dengan baik. Kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Apa aja hambatan yang kalian rasakan selama menjalani proker online ini? Hambatan selama menjalani proker online itu yang pertama, yang paling fundamental itu jaringan internet, koneksi jaringan. Ketika koneksi jaringan enggak stabil, itu bakal berdampak pada koordinasi dan komunikasi dalam menjalankan sebuah acara. Karena pada masa pandemik seperti ini, kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Misalkan rapat langsung, misalkan rapat di tabi atau di ruangan secara langsung bertatap muka, kita hanya mengandalkan aplikasi-aplikasi video conference, di mana aplikasi tersebut itu pasti membutuhkan kuota internet, membutuhkan jaringan yang stabil. Itu yang paling mendasar, hambatan-hambatan yang mungkin hampir semua orang ketika menjalankan proker online itu merasakan. Karena ketika koneksi internet gak stabil, itu bakal berdampak pada koordinasi dan komunikasi yang ada. Ketika koordinasi dan komunikasi gak lancar, itu bakal berdampak juga pada proker kita. Seperti itu hambatan yang paling utama, tentunya koneksi internet. Selanjutnya coba kamu Inah buat mengutarakan pendapatnya, gimana sih hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Biro Kewirausahaan? Oke, jadi untuk hambatan ngejalanin proker online untuk Biro Kewirausahaan itu, jadi kan kita untuk bikin PDH, lalu ID card dan lain-lainnya, itu kan jadi barang yang kita pesan itu harus dikirim via jasa pengiriman gitu. Jadi menambah ongkos untuk teman-teman yang rumahnya jauh gitu, yang gak bisa ketemu di UNJ atau di mana gitu ya, butuh biaya lebih. Kayak misalkan aku di Palembang gitu kan, untuk ID card dan PDH itu harus dikirim dari Jakarta ke Palembang dan ongkirnya ya lumayan mahal dan ya harus mengeluarkan ongkos lebih gitu ya. Terus karena pembayarannya kita itu secara online, jadi sedikit terlambat gitu pengumpulan pembayarannya gitu. Ada teman-teman kita yang mungkin lupa atau ada sesuatu yang kita tidak tahu ya keadaannya, jadi ya terkendala di pembayaran. Kalau misalkan secara offline gitu kan kita bisa istilahnya meminta secara langsung ke orangnya gitu. Kalau misalkan online, kalau online itu ya kita tidak tahu keadaan dia di rumah seperti apa, apalagi sekarang lagi pandemi gitu. Dari proker online ini pastinya kita dari anggota organisasi atau dari suatu kepanitiaan dituntut untuk selalu aktif gitu dalam sosial medianya, baik itu mau handphone ataupun laptop gitu, kita harus aktif di situ. Namun hambatannya ada aja gitu, nggak semua panitia juga megang HP terus, megang laptop terus, dan fast respon terus dalam menanggapi antar staff, antar anggota ataupun antar orang di kepanitiaan tertentu gitu. Kadang juga ada yang low respon dan sebagainya, yang itu akhirnya menghambat jalannya suatu kepanitiaan atau suatu acara lah. Itu bisa dibilang hambatan lah, karena emang kondisinya juga kita harus
memegang yang namanya alat komunikasi juga kan di kondisi yang saat ini untuk saling tetap berkomunikasi gitu. Dan kadang juga terjadi yang namanya miskomunikasi, baik itu dalam menjalankan kegiatan, program kerja dan sebagainya, itu pasti ada yang namanya miskomunikasi gitu. Terus juga paling dalam hambatannya itu ya karena emang cukup banyak ya program kerja dan secara online juga ada aja mungkin yang lupa tentang program kerja ini diadakannya hari ini, tanggal ini gitu. Karena emang saking banyaknya, entah itu saking banyaknya ataupun karena emang kurang ada feel-nya tadi yang di awal gitu. Karena mereka ngejalannya hanya secara daring, secara online gitu. Itu beberapa hambatan. Pasti ada hambatan sih, tapi gimana caranya hambatan itu kita selesaikan secara bersama-sama yang akhirnya bukan menjadi kekurangan dari dalam diri kita gitu sih. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Gimana pesan dan kesan kalian selama menjalani kabinet daring ini? Bisa dibilang daring ya, karena semua dijalankan secara online. Boleh mulai dari Kariza kali ya untuk menyampaikan pendapatnya. Kesan dan pesan ya selama menjalani organisasi kabinet daring. Mungkin pertama dari kesannya dulu ya. Tentunya sedih ya ketika kita menjalankan organisasi ini secara daring, karena nggak menutup kemungkinan bahwasanya teman-teman juga berharapnya kita menjalankan prokernya ini secara offline seperti biasanya gitu, karena menjalankan proker secara offline itu tentunya lebih seru ya dibandingkan secara daring seperti ini, secara online gitu. Tetapi kita juga nggak boleh terlalu berlarut dalam kesedihan gitu. Kita juga bisa mengambil sisi positifnya, mengambil hikmahnya seperti itu. Dengan adanya pandemik seperti ini mungkin bisa saja bukan suatu hambatan bagi kita, melainkan kita jadikan sebagai tantangan, dimana dalam pandemik seperti ini kita dituntut untuk berkreasi dan berinovatif, yang pada akhirnya untuk kita bisa sama-sama menyesuaikan dengan pandemik seperti ini. Dan itu juga terbukti ya dengan kita sudah sampai di ujung periode ya, dimana hampir seluruh program kerja terlaksana ya, baik mau walaupun secara online. Mungkin itu suatu hebat lah bagi kita semua yang menjalankan di periode seperti ini. Mungkin bisa sama-sama saling mengapresiasi untuk diri kita masing-masing yang sudah berhasil menjalankan proker di tengah pandemik seperti ini. Itu mungkin kesannya. Dimana pesannya selama menjalani organisasi kabinet daring ini, tentunya dalam diri saya sendiri juga berpesan semoga pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan selama menjalani kabinet daring selama satu periode penuh ini jangan diambil sisi negatifnya lah. Kita coba membuka diri untuk melihat suatu permasalahan itu dengan suatu hal yang positif. Kita ambil hikmahnya aja dari selama menjalankan kabinet daring seperti ini. Dan juga pesannya juga untuk periode selanjutnya gitu ya, semoga aja di periode selanjutnya tetap offline sudah kembali normal, dan teman-teman semua atau mungkin adik-adik kita nanti ketika menjalankannya juga mempunyai sebuah inovasi dan juga semangat gitu dalam menjalani periode berikutnya, walaupun mungkin mengalami dua perbedaan ya nanti ya, dua masa gitu, dimana kabinet online maupun offline nantinya. Tetapi itu semoga dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita semua. Seperti itu. Kesan pesan selama ngejalanin organisasi kabinet daring. Luar biasa sih, ini kan tahun pertama aku di BEMPE Pendidikan IPS ya. Agak kaget juga, karena baru mulai dan belum tahu apa-apa, udah online gitu. Dan kesempatan buat kenal lebih dekat sama teman-teman Atsoma itu juga kurang, padahal kita baru ketemu dan kumpul beberapa kali doang. Aku pengennya semoga sebelum 2018 Demis kita bisa kumpul bareng, amin. Terus apa ya? Terus pesannya
Pesannya buat teman-teman keluarga besar BEMP Pendidikan IPS, terima kasih banyak sudah membersamai dari awal periode sampai sekarang udah mau akhir periode. Khususnya buat teman-teman Atsoma nih, makasih banyak atas kerjasamanya. Kalian semua hebat. Terakhir, buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, tetap semangat ngejalanin kegiatan-kegiatannya, baik itu kuliah, organisasi, komunitas, kepanitiaan, dan lain-lain. Makan yang teratur dan jaga kesehatan. Kalau buat aku kesannya alhamdulillah seneng banget bisa jadi salah satu keluarga BEMP IPS Kabinet 5 dan lebih kenal sama teman-teman yang lainnya juga, dari teman-teman 2018 lebih dekat lagi, terus teman-teman dari 2019 gitu ya, yang semester lalu nggak sempet join, nggak sempet gabung sama BEMP IPS, akhirnya tahun ini bisa gabung gitu ya, walaupun online gitu ya, tiba-tiba langsung online gitu, tapi alhamdulillah seneng banget. Dan pesannya buat teman-teman semua, tetap semangat ngejalanin proker sekaligus kuliah online-nya gitu. Jadi jaga semangatnya walaupun hanya via virtual atau WhatsApp group atau Line dan lain sebagainya, tetap harus semangat gitu. Dan semoga pandemi cepat selesai, cepat berlalu, biar kita semua bisa kumpul-kumpul lagi. Kesannya yang pasti seru banget sih. Dan dari BEM juga aku bisa belajar banyak hal, kayak tiap menjalin proker tuh pasti ketemu sama orang-orang yang keren, sama orang-orang yang hebat. Terus juga yang namanya organisasi pasti ada aja ya adu argumen gitu, dan dari situ aku jadi bisa kayak menghargai pendapat orang lain, terus juga melihat atau memahami keadaan dari sisi yang lain atau sisi yang berseberangan. Apalagi support satu sama lainnya itu benar-benar kerasa banget gitu. Pesan dari aku, semoga BEM di periode berikutnya lebih baik lagi, lebih kompak, lebih solid, dan bisa merangkul satu sama lain. Untuk kakak 18, aku mau ngucapin terima kasih banyak karena udah mau membimbing dan mengurus kami angkatan 19. Khususnya buat Kale, Kak Jihan, Kak Alma, Kak Tari, dan Kak Nabila. Makasih banyak udah sabar untuk ngajarin aku sama teman-teman kestari lainnya perihal surat menyurat dan administrasi. Untuk Hasan sama Kak Torik, makasih juga karena sudah memimpin BEM Kabinet Gelora Mahasiswa ini dengan baik. Dan untuk semuanya, pokoknya kalian tuh hebat banget udah ngejalanin proker yang serba online ini. Oke, mungkin sekian dulu kali ya pembahasan kali ini. Walaupun kabinet kali ini bisa disebut dengan kabinet daring, tapi menurut aku sendiri sih secara pribadi gak mengurangi semangat dari teman-teman BEMP IPS dalam menjalani semua proker ini sih. Pokoknya kalian keren banget sih. Apresiasi buat semua teman-teman BEM Pendidikan IPS karena udah menjalankan semua proker dengan baik. Terima kasih guys. Aku Angela Merici. Dan saya Ananda Ika Putri. Selaku host pada episode kali ini. Pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.